Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Idi Wahyuari Susun, NPM 077. Pada proposal penelitian saya kali ini, saya mengambil bidang manajemen sumber daya manusia, yang dimana judul dari proposal penelitian saya yaitu pengaruh kualitas sumber daya manusia dan motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan pada Sandana Ubud Villa di Gianyar. Baik, bab pertama yaitu dimulai dari latar belakang yang dimana tinggi rendahnya sumber daya manusia ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan maupun kelompok. Hal tersebut sangat terkait dengan motivasi kerja seseorang yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku seseorang agar mau bekerja lebih giat dan antusias untuk menciptakan situasi kerja yang baik. Untuk mengetahui kinerja pegawai, maka perlu dilakukan penilaian kinerja. Berikut saya mencantumkan tabel tingkat absensi karyawan pada Villa Sandana Ubud di Gianyar. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa absensi karyawan yang berjumlah 130 orang karyawan pada Sandana Ubud Villa di Gianyar tahun 2019 mengalami fluktuasi atau berubah-ubah setiap bulannya dan rata-rata tingkat absensi karyawan pada tahun 2019 adalah 1,15% yang tergolong rendah. Dengan rendahnya tingkat absensi ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja karyawan berada pada level cukup baik. Saya menggunakan data pada tahun 2019 dikarenakan tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu mengalami pandemi COVID, jadi saya tidak bisa melakukan observasi atau penelitian langsung. Saya menggunakan data yang diberikan kepada teman saya yang bekerja di tempat tersebut. Baik, dari pengamatan yang dilakukan pada Sandana Ubud Villa di Gianyar masih ditemukan beberapa permasalahan terkait kinerja dan kualitas SDM. Antara lain yaitu yang pertama, masih adanya karyawan yang kurang memahami tugas yang diberikan atasan. Yang kedua, adanya karyawan yang tidak menggunakan skill mereka dengan maksimal dan hanya sekedar melaksanakan tugas yang diberikan. Yang ketiga, yaitu kurangnya pekerjaan yang dikerjakan tepat waktu. Salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan dilihat dari besar kecilnya volume penjualan atau pendapatan dalam kaitannya dengan kinerja karyawan, maka yang mempengaruhi naik turunnya volume penjualan atau pendapatan adalah komitmen dan motivasi berprestasi karyawan. Berikut adalah data mengenai target dan realisasi penjualan atau pendapatan pada Sandana Ubud Villa di Gianyar. Tabel di atas menunjukkan realisasi pendapatan terhadap target yang telah ditetapkan oleh perusahaan mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2016 hingga 2017, yaitu 99% hingga 97%. Dan tahun 2017 sampai tahun 2018 yaitu masing-masing 97% hingga 94% dengan rata-rata pencapaian target sebesar 94%. Jadi pentingnya kualitas SDM dan motivasi berprestasi dalam pengaruhnya terhadap kinerja, maka dalam penelitian ini saya mengambil judul pengaruh kualitas sumber daya manusia dan motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan pada Sandana Ubud Villa di Gianyar. Adapun tujuan penelitian saya yaitu untuk membuktikan signifikansi pengaruh kualitas SDM dan motivasi berprestasi secara simultan terhadap kinerja karyawan pada Sandana Ubud Villa di Gianyar. Yang kedua yaitu untuk membuktikan signifikan pengaruh kualitas SDM secara individual terhadap kinerja karyawan pada Sandana Ubud Villa di Gianyar. Dan yang ketiga untuk membuktikan signifikasi
pengaruh motivasi berprestasi secara individual terhadap kinerja karyawan Sandana Ubud Villa di Gianyar. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan di antara kualitas SDM dan motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan Sandana Ubud Villa di Gianyar. Adapun tinjauan pustaka yang pertama yaitu landasan teori. Saya di sini memberikan penjelasan tentang pengertian dan peranan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama yaitu dimulai dari pengertian manajemen, yang kedua yaitu pengertian sumber daya manusia, yang ketiga yaitu pengertian sumber daya manusia, yang keempat yaitu peranan manajemen terhadap kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan, yang kelima yaitu fungsi manajemen terhadap kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kompetensi. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian kompetensi. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi. Yang ketiga yaitu indikator-indikator kompetensi karyawan. Dan yang ketiga yaitu motivasi berprestasi, pengertian dari motivasi berprestasi. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi, dan selanjutnya pentingnya motivasi berprestasi. Dan yang terakhir yaitu indikator-indikator motivasi berprestasi. Pada kinerja karyawan, di sini saya memberikan penjelasan tentang pengertian kinerja. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang ketiga yaitu penilaian kerja. Yang keempat yaitu manfaat dan tujuan penilaian kerja. Yang kelima yaitu indikator kinerja. Baik, di publikasi penelitian sebelumnya saya menggunakan data atau sumber dengan tahun 5 tahun ke belakang. Selanjutnya yaitu kerangka penelitian, yaitu di sini saya menggunakan kajian teoritis dalam kualitas SDM, motivasi berprestasi, dan kinerja karyawan. Lalu kajian empiris, yaitu saya menggunakan pengaruh kompetensi dan motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua yaitu pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Yang ketiga yaitu pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan, yang dimana nantinya akan ada rumusan masalah, hipotesis, analisis data, dan kesimpulan. Kerangka hubungan konseptual dari penelitian ini yaitu kualitas SDM X1, motivasi berprestasi X2, dan kinerja karyawan yaitu Y. Baik, hipotesis yaitu sesuai dengan perumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka dapat dinyatakan hipotesis yang saya dapatkan yaitu kualitas SDM dan motivasi berprestasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Sandana Ubud Villa di Gianyar. Yang kedua yaitu kualitas SDM secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Sandana Ubud Villa di Gianyar. Yang ketiga yaitu motivasi berprestasi secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Sandana Ubud Villa di Gianyar. Adapun metode penelitian, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode survei yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data primer dengan memberikan kuesioner kepada responden. Dilihat dari hubungan antara variabelnya, penelitian ini merupakan penelitian kasual atau sebab akibat, yaitu penelitian yang diadakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang satu menyebabkan atau menentukan nilai variabel yang lain. Tempat dan objek penelitian yaitu lokasi penelitian Sandana Ubud Villa di Gianyar yang beralamatkan di Jalan Swete, Banjar-Bentuyung, Ubud, Gianyar. Selanjutnya yaitu ruang lingkup wilayah penelitian hanya membahas pada bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai pengaruh kualitas SDM dan motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan pada Sandana Ubud Villa di Gianyar. Lalu objek penelitian yaitu pengaruh kualitas SDM terhadap kompetensi dan motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan pada Sandana Ubud Villa di Gianyar. Baik, yang kedua yaitu metode penentuan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik probability sampling yaitu proteinite stratified random sampling dengan menggunakan rumus Solvin.
Identifikasi variabel, yaitu variabel bebas atau independen variabel. Dalam penelitian ini menjadikan variabel bebas adalah kompetensi dan motivasi berprestasi. Yang kedua yaitu variabel terkait atau dependent variabel, yaitu variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Baik, di sini jenis data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan motivasi dan pernyataan responden dalam menjawab kuesioner. Yang kedua yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini merupakan jumlah karyawan yang berada di Sandana Ubud, villa, dan tingkat absensi. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu metode studi dokumentasi, metode interview, metode observasi, metode angket. Baik, sekian presentasi dari proposal saya kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan karena dalam penelitian yang saya teliti yaitu masih banyak data-data yang belum saya dapat kumpulkan dikarenakan keterbatasan waktu dan keterbatasan situasi dikarenakan COVID-19. Baik, sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.